Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas bisnis online dan politik ya, pemilihan presiden Republik Indonesia. Jadi apa pengaruhnya buat para pebisnis online gitu. Di sini Sirtiman lebih uh, mengetakan topik tentang janji ya. Janji para calon presiden. Di sini kita bisa lihat ya, untuk di sini janji Caimin BBM gratis, dan untuk kampanye di sini yang nomor 2 ya, janji Prabowo Gibran makan siang gratis, dan yang ketiga janji kampanye Ganjar internet gitu. Nah, di sini Sirtiman ini sebelumnya harus dipahami ya, tidak memihak manapun istilahnya. Ya kemungkinan ya Sirtiman itu tidak memilih di pemilu gitu, karena lebih sering apa sih, termasuk ke golongan golput ya, karena ya selain pemilunya ini ya Sirtiman tinggal di Depok dan harus, ya kalau biasanya sih nyoblosnya di Jakarta ya, cuma karena ya malas ngantri-ngantri kayak gitu ya. Saya tuh orangnya nggak suka ngantri-ngantri gitu loh, apa macet-macet ngantri-ngantri gitu. Bela-belain yang istilahnya dampak untuk langsung buat Sirtiman itu tuh jauh gitu loh. Dari dulu kan, dari zamannya mungkin Sirtiman pertama ikut pemilu itu zamannya Orde Baru ya, masih SMA itu, yang waktu pemilu di sekolah Sirtiman itu ya merasakan kalau milih yang manapun nggak ada dampak langsung ya, nggak ada dampak langsung zamannya dulu. Karena dulu uh, ya sebenarnya apa ya, kalau dulu zaman SMA itu boleh dibilang dipaksa halus ya, bukan nomor satu coblos nomor dua, tutup nomor tiga gitu. Nah sebenarnya ya karena dulu masih sekolah dan nggak ini amat, yang penting ikut pemilu gitu. Lanjut ya, untuk zamannya ya, kalau setelah yang masa Orde Baru itu pemilu ya, Sirtiman ya, 2 kali ke zamannya SBY itu juga nggak pernah nyoblos gitu ya. Dan ya mungkin yang kalau yang Jokowi mungkin yang pertama aja nyoblos gitu, yang kedua kayaknya enggak gitu. Emang sebenarnya kurang minat sama politik, cuma di sini ya kembali ya, namanya kita rakyat Indonesia ya, artinya juga ikut apa, ngasih masukan ya. Nah, di sini juga untuk yang pada apa istilahnya jadi buzzer atau jadi pengikut setia ya, di sini nggak perlu untuk menang-menangan ya, yang jelas coba dipahami sudut pandang atau uh, pola pikir Sirtiman tentang janji-janji presiden ini gitu. Dan ini khususnya untuk pebisnis online ya guys, jadi untuk lebih kenanya pebisnis online tuh yang cari cari duit online dari rumah seperti itu. Ya kalau janji kayak apa BBM gratis ini sebenarnya kalau untuk pebisnis online ini ya nggak perlu gitu loh, nggak perlu banget lah gitu. Untuk keluar juga jarang ya, kecuali yang bisnis online itu ya kayak punya toko online dan harus ngantar barang ke misalnya JNE atau ke JNT gitu, mungkin butuh bensin ya, terutama motor ya. Dan ya kalau dari bilang BBM gratis itu juga sebenarnya boleh dibilang apa ya, ya dulu aja yang disubsidi aja itu negara aja udah kolaps gitu loh, udah ngos-ngosan bela-belain rakyat, apalagi seluruh Indonesia digratisin gitu. Ini yang belanja BBM-nya ini duit dari mana gitu, orang Pertamina aja nombok terus gitu. Ya karena emang selama masih beli bahan bakar minyak dari Arab ya,
atau pakai dari luar, yaitu otomatis ya duit kita keluar gitu loh, duit kita buat belanja keluar. Ini gimana mau untung gitu, kita seharusnya beli dijual lagi dapat untung, ini dijual lagi ke orang-orang, masih orang Indonesia sendiri, tapi jualnya dipotong subsidi gitu. Sebenarnya apa ya, sebenarnya kalau mau tega nggak tega sih BBM ya biarkan aja harganya sesuai dengan harga pasar ya. Yang mau beli silahkan, yang nggak kuat beli ya udah nggak usah gitu. Jadi biar ya ya kejem-kejeman, tapi selain menghemat keuangan negara gitu ya, menghemat anggaran, juga ini mengurangi, yang jelas mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya guys. Ya, mungkin orang pada beralih langsung ke elektrik ya, karena sekarang elektrik itu lebih ya lagi dicanangkan ya untuk diperbanyak lah seperti itu. Dan rencananya juga Indonesia sebagai pembuat salah satu ini ya produsen baterai ya, istilahnya ada mempunyai bahan tambang untuk pengisian baterai gitu ya. Dan ya ini jadi solusi yang tepat gitu kalau diarahkan ke BBM gitu. Karena kalau BBM itu ke BBM-nya diarahkan ke listrik gitu. Karena kalau listrik nggak harus dari listrik itu seperti kita tahu ya, bisa didapat itu dari ya kayak dari air gitu ya, kayak dari waduk Jatiluhur, kayak ya mungkin bisa perbanyak waduk-waduk itu, kita bisa jadi listrik gitu, dirubah dari gerak dijadiin tenaga listrik seperti itu, dari air yang bergerak ya. Dan juga dari angin juga bisa, jadi nggak harus belanja gitu sebenarnya. Logikanya sih seperti itu aja, kenapa harus kita belanja mahal-mahal dari Arab tuh, ngirim kapalnya jauh dan lain-lain. Dan pakai ini pun bisa gitu. Dan kalau mau bahan bakar yang lain ya bahan bakar dari entah itu dari bio atau dari tumbuh-tumbuhan juga bisa gitu. Indonesia itu kayak akan tanaman hijau lah ya, seperti itu bisa dijadiin bahan bakar juga, asal benar-benar ya digerakin gitu. Jangan cuma taunya belanja dari Arab ya, nanti kan seperti tahu kalau belanja yang berhubungan sama barang Pertamina itu pasti akan ada inilah korup-korup dan lain-lain ya, itu udah pasti deh gitu, mafianya ada gitu. Dan ya ini kalau janji yang BBM gratis, kayaknya kalau dari Sirtiman nilai sih ini hal yang nggak penting lah gitu, hal yang pemborosan, hal yang menambah beban, menambah masalah lagi ya untuk anggaran anggaran negara. Dan ya terutama dari mafia-mafianya juga pada tikus-tikus yang pada ngerecokin lah istilahnya. Lanjut untuk yang janji di sini, janji Prabowo Gibran makan siang gitu. Kalau makan siang ini ya udah tau lah ya, kalau di internet ini udah dihitung-hitung kita akan mengeluarkan budget yang besar sekali gitu. Ada yang dikomplain lebih baik kasih kail daripada dikasih ikannya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah janji makan siang ini ya penyediaan makannya dan lain-lain, distribusinya juga, penyajiannya ini akan menyita banyak ongkos, waktu, dan banyak korupsi. Tikus-tikus anggaran ini pasti akan berebutan ya. Ini sebenarnya ide yang boleh dibilang cuma gimmicknya, sebenarnya sama kayak tadi tuh cuma gimmick gitu. Gimmicknya cuma di sini gimmick ada ya, ini kita bahas lagi deh, janji makan siang gitu. Yang dikasih makan itu sebenarnya nggak semuanya ya anak sekolah, cuma anak sekolah di Indonesia juga tidak sedikit. Dan
Ya umumnya anak sekolah itu ya sebenarnya simpel ya, mereka kalau istirahat juga paling beli minum, teh, makan juga kadang ya seadanya lah. Anak sekolah tuh nggak kayak istilahnya orang pekerja gitu ya, mereka sekedar nyemil gorengan atau makan ya pokoknya Indomie aja udah cukup gitu. Kalau misalnya misalnya digratisin pun ya ini yang jadi permasalahannya. Eh, Masalahnya adalah waktu ya, untuk jam istirahat sekolah sebenarnya tuh waktunya sedikit sekali. Kayak dulu Sertiman sekolah itu istirahat paling 15 menit, istirahat kedua mungkin. Nah ini kalau nyediain model kayak prasmanan kayak gitu ya gimana gitu, ini kayak harus ya istilahnya jasa cateringnya ini gimana gitu. Nah ini hal yang apa sih sebenarnya, pemborosan, boleh dibilang ya pemborosan juga juga seharusnya hal yang nggak perlu-perlu banget sih gitu, nggak perlu-perlu banget gitu. Anak sekolah juga istilahnya dikasih makan, dikasih jajan sama orang tuanya lah, minimal seperti itu. Kalaupun mereka nggak dikasih jajan, ya mereka bisa survive lah, entah itu bawa makan dari rumah atau minta temennya. Nah itu ya iya nggak ini banget gitu. Untuk susu juga nggak semuanya sekarang tuh suka susu ya. Umumnya tuh minum teh seger dingin aja udah cukup gitu. Kalau dikasih susu nih sebenarnya justru ya kemungkinan nggak diminum juga gitu. Malah nanti ada kejadian ya, kalau misalnya ada yang apa oknum yang nakal, susunya malah dibeli lagi dan dijual lagi gitu, karena banyak yang nggak pada suka susu gitu. Mungkin kalau masih bayi ya pada suka susu ya, cuma kalau udah gede tuh nggak semua orang suka susu. Dan habis makan nggak semua orang minum susu. Habis makan kalau minum susu itu mungkin kalau orang Indonesia ada yang rasa mual ya, beda sama orang bule gitu. Emang susu juga susunya yang itu yang apa, yang yang semacam susu steril gitu ya. Nah kalau Indonesia ini ya jarang lah, kalaupun orang aus juga larinya nggak ke susu gitu. Orang aus larinya paling beli teh es atau ya beli kalau suka soda-soda itu. Cuma kalau susu ya jarang gitu. Jadi pola pikir ini sebenarnya apa ya, janjinya nih janji yang buang-buang anggaran lah. Kalau ini sebenarnya sama kayak kalau BBM ini mah boros anggaran, ini boros anggaran. Untungnya tuh untuk seluruh apa sih, overallnya tuh ya masih jauh sebenarnya, masih cuma bikin kenyang perut aja sebenarnya. Nggak, ya mau mau gimana ya, mau dibilang mencerdaskan bangsa juga nggak ada jaminan gitu loh. Kalau mau makan apapun, kalau ya kurikulumnya jelek atau istilahnya cara belajarnya ini masih barbar, ini belum bisa gitu loh. Ya aku yang perlu kalau masalah pendidikan yang penting yaitu, kalau cuma mau ngenyangin bahagiain anak-anak sekolah doang ya bisa dengan mendingan kasih istilahnya benar-benar full ya pendidikan gratis. Itu lebih berguna lah buat orang tuanya, kita mengurangi beban daripada dikasih makanan yang mereka nggak semuanya suka gitu. Nah ini kita lanjut yang ketiga ya, janji kampanye internet gratis dari Ganjar ya. Sebenarnya ya ini ya sebenarnya ya, internet ini ya ibaratnya apa ya, ibaratnya daya ungkit yang tadinya kita tuh sebelum ada internet itu masih ya mengandalkan modal. Ya kalau usaha mengandalkan modal, mengandalkan ya pokoknya sumber daya ya, tenaga atau lain-lainnya ya. Kalau internet ini bisa dijadiin semacam apa ya, karena bisnis online, kalau internetnya gratis itu
ya ibaratnya nggak perlu modal banyak lah. Kalau misalnya bayar pun ya rata-rata kalau bayar dulu sih Riman kalau pakai smart plan paket unlimited sebulan 100.000 ya, meskipun bisnisannya berupa jual beli ebook aja, nggak main konten YouTube atau TikTok yang boros kuota gitu, ini bisa gitu. Apalagi kalau sampai internetnya bandwidthnya ditingkatkan ya sampai bisa ngonten YouTube, bisa live streaming, ini lebih bagus lagi itu. Sementara masalahnya adalah ini realistis nggak sih itu kalau internet gratis ini. Mungkin ada yang dijabarin ya, kalau misalnya kalau internet ini kan produk abstrak ya, produk nggak kelihatan gitu. Kalau pemerintah ini ya selama ini membangun infrastrukturnya itu fisik mulu gitu. Mungkin udah saatnya ya membangun infrastruktur yang abstrak. Nah, abstrak ini bisa kayak internet, bisa kayak mungkin software gratis, bisa kayak ya seperti itulah, kayak misalnya subsidi Canva gratis aja itu udah apa ya, udah sangat berguna gitu. Kayak subsidi Canva yang berbayar gratis tuh, karena Canva itu bisa apa, Canva bisa edit gambar, edit video, bikin konten, dan pokoknya banyak ya, banyak fitur-fiturnya, kayak bikin konten, bikin banner, bikin alat-alat promo online, nah seperti itu. Nah ini hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang harus di push oleh pemerintah agar apa, sumber daya kita tuh ya maju gitu. Di sini internet gratis ini ya sangat berguna seharusnya ya, dan kalau misalnya dibilang sama Menkofindo masuk akal, itu haknya rakyat ya. Cuma permasalahannya adalah kalau cuma gratis doang dan ini dipakai cuma untuk kayak konsumtif, kayak nonton YouTube atau kayak nonton TikTok, ini nggak guna gitu. Nah seharusnya gratis boleh, cuma kegunaannya ini powerfulnya di kegunaannya gitu. Istilahnya juga didukung sama aplikasi pendukung. Kalau misalnya mau internet gratis, kita harus terdaftar di program kayak misalnya ya prakerja atau praskol apa atau program freelancer lain deh. Jadi kita tuh punya akun yang membuat produktifnya gitu. Jangan cuma, kalaupun YouTube juga kita kalau bisa ya dilihat gratis dikasih, cuma harus bikin konten lah seperti itu. Gratis dikasih, minimal harus punya website seperti itu. Ada syaratnya deh, jangan cuma gratis terus cuma buat konsumtif itu. Seharusnya gimana caranya ya? Kalau kayak channel YouTube ya, kalau nggak upload dalam sekian bulan langsung ditutup gitu loh, atau ya seperti itu deh gitu. Jadi minimal ditanya programnya apa yang mau dijalanin ya. Di situ kita harus bisa ngasih pilihan ya, mungkin ya nggak tahu lah teknisnya gimana, yang jelas harus ada peningkatan ya, untuk sumber dayanya tuh harus ada peningkatan, nggak cuma dikasih gratis terus ya udah gitu ya. Ujung-ujungnya kalau dipakai cuma buat WA-an, buat WA bucinan, atau buat apalah, nah, nonton TikTok mulu ya, nonton cewek pada lip sync kayak gitu, atau live streaming cewek-cewek yang padanya minta sawer kayak gitu doang, yang nggak guna gitu loh. Ya negara seharusnya ya rugi. Nah makanya internet gratis boleh, asal diarahkan ke entah itu buat produk digital, entah itu mungkin dipakai untuk aplikasi jualan ya, entah itu ngelapak atau apa. Nah seperti itu. Jadi itu yang digratiskan. Malah kalau perlu ya, karena kita itu udah terkonek sama kayak model marketplace, yaitu bisa kerjasama seperti itu. Kalau pakai marketplace ini internetnya gratis ya, kayak apa, program-program dari provider ya,
bisa paket-paket yang paket TikTok atau paket YouTube, paket video seperti itu ya. Kalau untuk yang nonton bola itu kan bisa dijual pakai paket murah itu. Nah, di sini seharusnya dibikin seperti itu. Jadi nggak cuma gratis, gratis doang gitu. Bukan apa ya, soalnya ya mubazir juga sayang gitu loh. Internet itu ya duit sih sebenarnya, ngadainnya juga butuh duit. Apalagi ingat sendirilah zamannya ya, korupsi BTS mau ngadain antenanya aja dikorupsi. Gimana mau ngasih internet gratis gitu. Di sini juga ya terserah, internet gratisnya mungkin belum semua ya, mungkin baru yang disarankan sih di desa-desa ya, desa-desa yang tidak terjangkau gitu. Karena apa? Ya untuk mengangkat tingkat kemakmuran ya perekonomian di desa juga gitu. Nggak, jadi nggak harus orang desa itu nggak harus cari duitnya dari sawah, cari duitnya dari pasar tradisional. Ini kita mulai ya bisa menjual ya, entah itu sebenarnya dulu ada ya namanya kayak semacam sayangnya udah bangkrut ya, yang kayak yang jadi ibaratnya penampung hasil-hasil dari hasil tani gitu ya. Cuma sayangnya kayaknya udah nggak jalan gitu ya, mungkin nggak tahu lah, masih susah mungkin ya untuk pelaksanaan yang sebenarnya itu sangat disayangkan gitu. Gimana caranya seharusnya pemerintah mulai campur tangan kalau misalnya grafiknya udah menurun. Nah, di sini biar apa ya, kerjasama UMKM di desa menggunakan fasilitas internet bisa bisa lebih menjual barangnya lebih cepat, nggak cuma bergantung sama pemasok apa penampung-penampung yang beli dengan harga murah itu, jadi bisa dijual sendiri, entah itu dijual ya ya bisa via via mungkin diatur ya sama via via per desa, punya punya ini deh, yang jelas ada semacam ya promosi online. Yang beli bisa aja dari istilahnya dari Indonesia bagian timur, kalau yang ya begitu juga di sebaliknya ya, saling saling cross cross dari timur ke barat, dari barat ke timur, itu jadinya seimbang. Mungkin kalau dari timur butuh segala sesuatu yang dari barat ya, kayak elektronik atau nah juga dari ya pokoknya dibikin ya pemerataan sih ya, dibikin pemerataan. Internet sebenarnya ini janji yang bagus ya, asal tetap aja harus diarahkan ya, harus dibuat programnya lebih lebih ter lebih apa lebih lebih berkualitas lah gitu. Jangan cuma bagi-bagi gratis doang, itu sebenarnya ya, ya jadinya bisa fatal gitu. Kalau dibagi-bagi gratis doang bisa fatal kalau rakyat Indonesia mager cuma nonton TikTok, nonton YouTube. Ya ini fatal gitu, bikin orang justru semakin terjebak tidak produktif gitu. Apalagi kalau dipakai buat judi online itu malah lebih rungkat lagi gitu. Oke, jadi itu aja guys ya, kalau menurut Sertiman dari 3 janji ini ya, ini baru 3 janji ya guys, masih ada janji-janji lain mungkin yang lebih bagus dari calon-calonnya ya, calon atau wakilnya. Yang jelas untuk 3 janji ini Sertiman pilihnya yang janji internet gratis dari Ganjar itu. Cuma di sini untuk yang pendukung yang bukan Ganjar juga jangan langsung apa ya, jangan langsung jadikan bahan perdebatan lah. Ini cuma dijadiin bahan pertimbangan aja gitu. Sirman udah kasih plus minusnya kalau masalah internet gratis ya. Kalau yang jelas ya, diarahkan ya jangan sampai gratis tapi mubazir, nggak menambah skill SDM kita, juga nggak meningkatkan pemerataan ya, entah itu perekonomian dari desa dan kota dan antar pulau. Nah, ini internet sebenarnya solusi yang bagus ya, dibanding yang lainnya cuma buang-buang anggaran gitu. Kalau internet masih bisa menjadikan sumber daya manusia itu lebih produktif ya, lebih ya pokoknya
diarahkan ke menjadi swasembada, ya pokoknya entah itu swasembada pangan atau papan gitu. Jadi lebih mandiri, lebih tahan gebuk saat Indonesia diganjar kena semacam kayak COVID kemarin. Itu aja udah bagus gitu loh waktu waktu itu ya. Hitungannya Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil survive lah gitu. Tapi ya untuk yang kedepannya harus lebih bagus lagi gitu. Karena si Riman ngelihat sih kalau untuk yang cari duit dari online itu masih minim banget lah. Kebanyakan kayak TikTok boleh dibilang 99% dipakainya buat ya hura-hura aja, buat senang-senang, buat itulah bucin-bucinan kayak gitu. Sedangkan kalau untuk cari duit produktif, nambah-nambah isi dompet, nambah-nambah pendapatan keluarga, itu masih minim sekali gitu. Emak-emak yang bule dibanding emak-emak yang dari Indonesia itu masih jauh gitu, yaitu dari skill dan mindsetnya ya, skill dan mindsetnya masih jauh. Jadi itu aja guys, semoga dapat satu solusi ya dari perbandingan 3 janji-janji manis dari pasangan capres Indonesia nanti 2024 ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang komen silahkan ya. Goodbye.